Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali ya guys di channel aku. Apa kabar nih buat teman-teman yang baru mampir di channel ini? Aku tuh seneng banget ya bisa berjumpa lagi sama teman-teman di kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semuanya saya jumpai dalam keadaan yang selalu fit, yang selalu bahagia, walaupun mungkin sekarang udah berjalan di minggu kedua bulan Juni. Dan iya sih, emang gak kerasa ya, sekarang tuh udah berada di minggu kedua bulan Juni. Siapa nih di antara teman-teman semuanya yang mulai was-was atau udah mulai ketar-ketir karena merasa bahwa waduh, gaji atau pendapatan kita itu udah mulai menguap ya, padahal baru minggu kedua nih. Siapa yang sering merasa seperti itu? Semoga aja tidak ya. Dan kalau kita udah memanage keuangan kita dengan baik, dengan benar, tentunya insya Allah semua itu aman terkendali sampai dengan di akhir bulan nanti. Yaps, video kali ini aku emang khususkan buat teman-teman yang mungkin sekarang statusnya sebagai seorang anak kos, entah itu dia sebagai seorang mahasiswa ataupun seorang karyawan. Jadi aku pengen ngasih contoh budget yang budgetnya 1.500.000 bisa dicukupkan sampai dengan 1 bulan. Dan untuk metode yang aku pakai kali ini adalah metode 50, 30, dan 20. 50%-nya aku bagi untuk kebutuhan sehari-hari dan juga tagihan yang wajib dibayar. 30% untuk hiburan dan juga keinginan. Serta yang terakhir 20% untuk tabungan dan juga investasi. 50% dari 1.500.000 yaitu 750.000. Ini aku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk tagihan yang wajib. Nah, kebutuhan penting di sini adalah makan ya. Sisihkan dana untuk biaya makan sehari-hari sampai bisa mencukupi di akhir bulan. Tentukan besarannya per hari. Usahakan ini bisa cukup ya sampai di akhir bulan. Kalau misalkan teman-teman makannya sehari 10.000, hemat banget ya, sehari 10.000. Itu berarti bisa cukup sampai dengan di akhir bulan. Tapi ya pintar-pintar kita ya, kalau misalkan kita lagi kerja, mungkin di tempat kerja itu dikasih makan sama instansi atau sama perusahaan, jadi ya bisa menghemat uang makan kita gitu. Nah, untuk dana transport ini sebenarnya kebutuhan yang bisa menyesuaikan ya teman-teman. Namun di sini bukan berarti kita abaikan juga ya, sebab bagaimanapun juga anak kos itu pasti butuh biaya transport dan juga untuk jajan tentunya. Sama seperti kebutuhan lain seperti internet, terus juga ada bensin atau transport, itu harus kita pertimbangkan untuk sebulan ke depan. Terus yang di 30% berikutnya ada 450.000 untuk hiburan atau untuk keinginan. Ini adalah salah satu yang juga perlu kita perhatikan ya teman-teman. Jadi kita nggak tertekan dengan budgeting yang kita sudah buat, tapi di sini juga kita akan membudgetkan untuk sekedar jajan ataupun untuk keinginan kita. Dan tidak lebih dari 30% ya. Nah, di contoh budget 1.500.000 ini aku sisihkan untuk ditabung dan juga disedekahkan. Sebaiknya kita sisihkan lebih awal ya. Seperti yang aku bilang tadi, sebaiknya kita sisihkan lebih awal. Sebab dua hal ini adalah hal penting yang kerap kali kita sepelekan. Jika tidak menyisihkan lebih awal, maka kemungkinan besar uang itu akan habis untuk kebutuhan lain tanpa sempat kita itu menabung dan juga bersedekah. Di budget 20% ini aku sisihkan 300.000 ya teman-teman. Di sini aku bagi lagi untuk 300 atau 250.000-nya untuk disisihkan atau disimpan di dalam tabungan atau celengan, terserah modelnya kayak gimana. Terus yang 50.000-nya lagi untuk sedekah. Dan ini relatif ya teman-teman, tergantung dari kalian kebutuhannya seperti apa. Aku pakai dana darurat di sini karena kita nggak pernah tahu ya teman-teman, kebutuhan yang datang tanpa kita ketahui sebelumnya itu seringkali terjadi. Untuk menyiasati agar kita siap dalam kondisi apapun itu, maka setiap bulan usahakan untuk menyisihkan dana darurat. Nah, jika dana darurat ini tidak terpakai, maka kita bisa alokasikan untuk dana tabungan atau kebutuhan lain yang kita rasa masih kurang. Tapi di bulan berikutnya tetap kita sisihkan untuk
dana darurat ini, atau untuk sisihkan uang untuk kebutuhan mendadak gitu ya, uang jaga-jaga ya istilahnya. Hidup sebagai seorang anak kos atau anak perantauan ya, yang jauh dari orang tua atau yang memang untuk menghidupi kebutuhan sendiri dengan budget yang sudah ditentukan setiap bulannya, emang harus benar-benar bisa kita kontrol ya pengeluaran kita teman-teman. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa bikin kantong atau pengeluaran kita malah jebol. Jadi di sini harus benar-benar kita tahu untuk apa aja pengeluaran yang kita lakukan di setiap bulannya. Walaupun kita seorang anak kos, bukan berarti kita nggak bisa hemat, bukan berarti kita nggak bisa jajan, bukan berarti kita nggak bisa beli skincare, beli ini, beli itu. Jadi semua tergantung dari kita. Kalau emang kita bisa mampu mengontrol pengeluaran kita, so it's okay, pasti bakalan cukup sampai dengan 1 bulan walaupun dengan gaji yang pas-pasan. So berhubung saat ini aku lagi ngomongin masalah keuangan atau manajemen keuangan, nah di video kali ini aku juga pengen ngajak teman-teman yang sekarang mungkin lagi pusing banget ya, mengatur keuangannya seperti apa, mengelola keuangannya seperti apa, udah berusaha untuk nabung tapi tetap gagal, udah berusaha untuk mencatat pengeluaran tapi tetap juga gagal, udah berusaha untuk konsisten, untuk bisa lebih baik dalam hal keuangan tapi tetap juga gagal. Kalian pas banget lagi nonton video ini. Di sini aku merekomendasikan satu aplikasi yang bagus banget kalian ikuti. Apalagi buat teman-teman yang mungkin baru belajar untuk mulai memanajemen keuangan ya, atau kalian yang baru berumah tangga, cocok banget. Nah, teman-teman bisa bergabung dengan kami di kelas Mahir Finansial. Di sini teman-teman bisa mempelajari lebih dalam tentang cara mengatur keuangan dengan pemasukan bulanan, harian, dan juga tidak tetap, sehingga kita bisa menabung secara rutin. Dan enaknya di sini itu di kelas Mahir Finansial, kelasnya berbentuk video, jadi kita tidak capek membaca materi ya, jadi bisa diputar berulang kali dan juga tidak capek scroll-scroll lagi gitu. Total materinya ada 66 materi yang lengkap, mulai dari atur keuangan, tips berhemat, tips menambah pemasukan, dan juga cara agar bisa menabung rutin. Semua materinya bisa diakses selamanya ya teman-teman, tanpa batas waktu. Materinya bisa diakses 24 jam via HP dan juga laptop, sehingga pembelajarannya itu fleksibel, bisa disesuaikan dengan waktu longgar kita. Teman-teman juga bisa request materi yang berhubungan dengan mengatur keuangan keluarga. Ada juga loh grup WA yang bisa konsultasi dan juga tanya jawab, yang buka 24 jam tentunya. Dan yang paling bagusnya kita bisa konsultasi personal dengan mentornya langsung ya teman-teman. Serta banyak banget bonus-bonus lain seperti printable saving tracker, printable planner keuangan, printable amplop budgeting, dan juga kalkulator keuangan. Di sini teman-teman hanya sekali bayar untuk bisa akses selamanya dan gratis update materi selamanya ya teman-teman. Normalnya biaya untuk bergabung dengan kelas Mahir Finansial ini senilai 200.000. Tapi karena ini lagi momen Ramadan dan sedang promo, sehingga kita hanya bayar 39.000 aja ya. Sekali bayar teman-teman, sekali bayar. Teman-teman bisa dapat semua materi dan bonus akses grup konsultasi, update materi selamanya tanpa batas. Dan berikut ini adalah beberapa testimoni dari alumni kelas Mahir Finansial. Yang pertama ada Raisa Ahmad. Yang pasti saya jadi bisa menabung setelah join kelas Mahir Finansial. Ada waktu lebih fleksibel dan juga mudah dipraktekkan. Dan jika yang belum paham, ini benar-benar bisa dibantu sama mentornya langsung ya teman-teman. Dan masih banyak testimoni-testimoni lain yang bisa teman-teman lihat di websitenya Mahir Finansial. So, tunggu apa lagi teman-teman, mumpung lagi promo hanya Rp39.000 aja, sekali gabung selamanya seumur hidup bisa kita dapetin banyak pula bonus-bonusnya. Buat teman-teman yang berminat, linknya aku taruh di deskripsi box. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanya, kalian komen aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.